2, 1, on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya ampun, Smartness people. Betapa rindunya saya untuk menyapa teman-teman di rumah. Dan yang pasti juga kita kembali lagi hadir di Nosy Podcast, obrolan motivasi yang menginspirasi dan tentu tetap berkreasi. By the way, hari ini kita akan coba ulik-ulik ya tentang seberapa jauh sih kita mengenal SMK Negeri 1 Cipanas. Kita akan hadirkan 7 kepala jurusan yang pastinya akan berbagi banyak sekali cerita-cerita, mulai dari apa itu jurusan A, B, C, kelebihannya juga dan lain-lain sebagainya. Terutama ini buat kamu-kamu yang ada kepengen gitu ya, kayaknya tahun depan saya lulus SMP dan mau lanjutin ke SMK Cipanas. Udah bulet nih SMK-nya, tapi yang jadi masalah jurusannya mau yang mana gitu. Nah, obrolan ini hadir untuk bisa menambah inspirasi dan juga informasi supaya lebih firm lagi, lebih yakin lagi nih, oh saya mau milih jurusan ini. Well, by the way, hari ini juga saya sudah kedatangan seseorang yang sangat luar biasa sekali. Pasti ini sangat menginspirasi banget dan juga bisa memberikan kita motivasi yang sangat luar biasa. Sudah hadir siapa? Ini dia, Desi Ratnasari bukan, Rosa bukan. Ini dia, Ibu Dian Barsilupa. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Bagaimanakah dunia pendidikan saat ini di kala pandemi? Pertanyaannya berat banget ya. Gimana aktivitas terbaru selain mengajar? Ada kegiatan lain kah? Jangan sebut ibu, mami aja boleh ya? Boleh. Udah biasa bilang mami Dian soalnya. Boleh. Aktivitas ya kalau nggak belajar ya sebenarnya nggak jauh-jauh dari pembelajaran juga sih ya, karena yang namanya pendidik juga kan tidak hanya aktivitasnya tidak hanya ketika ada jam pembelajaran saja betul, gitu kan, betul. tapi di luar itu juga memang kita juga harus apalagi untuk di APHP sendiri kan itu sebenarnya setiap harinya dia tuh akan berubah gitu kan, tidak terpaku hanya itu saja, jadi tidak monoton. Jadi nah itu dia, tiap hari ya kita memang perlu informasi yang memang update ya untuk lebih memperbaiki lagi gitu. Yang jadi pertanyaan, Mami Dian ini sebetulnya kaprok jurusan apa, kan begitu ya? Mungkin sebagian orang mengenalnya adalah kompetensi keahlian. Nah, kalau di sini sama sih kompetensi keahlian, cuman kayak lebih akrab aja gitu ya kalau sapaannya itu kaprok ya. Ada juga yang bilang kokem sih ya. Kerkom apa ya? Kakom kepala kompetensi keahlian gitu ya. Pokoknya saya senangnya Mami Dian adalah kaprok maminya APHP gitu. Pertanyaannya adalah apa itu APHP katanya gitu. Iya, APHP itu sebenarnya kalau kepanjangannya dulu ya, karena kita kan APHP apa Iya. kan. Kepanjangannya APHP itu adalah Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian. Oke, gitu ya. jadi bukan ya, Asosiasi Pemberi Harapan Palsu, bukan? Oke, bukan. Ya, gitu. Takut salah arti dulu ya nanti ya gitu. Jadi Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian. Jadi sebenarnya apa sih yang dipelajari di APHP, karena kalau kita berbicara tentang ada kata-kata pertanian ya biasanya image-nya itu apalagi untuk anak-anak muda itu biasanya image-nya aduh nanti kulit saya gelap nih ya, karena bener. di lahan Iya, gitu ya. harus Aduh nanti saya skincare. harus berkeringat, skincare kan sekarang mahal ya, Iya, gitu betul. ya gitu. Makanya nah sebenarnya yang agribisnis pengolahan hasil pertanian itu adalah sebenarnya kita dimulai kerja kita itu dimulai sebenarnya pasca panen, jadi setelah panen, jadi jangan takut. Jadi hasil panennya yang Hasil dikelola panennya yang ya. dikelola. Tujuannya untuk apa? Sebenarnya tujuannya itu adalah untuk meningkatkan nilai ekonomi dari hasil panen itu. Apalagi untuk daerah Cipanas ini kan sebenarnya komoditasnya itu sangat memadai ya untuk pengolahan hasil pertanian gitu. Ada kalanya juga kan harga jual dari sayuran kadang-kadang turun, kadang-kadang kalau mungkin naik mungkin petani lebih untung, tapi ketika misalnya turun itulah bagaimana kita upayanya agar bisa menutupi sebenarnya, jadi harganya bisa meningkat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu bagaimana juga kita bisa dengan pengolahan ini kita bisa mengawetkan sebenarnya.
Jadi bahan hasil pertanian itu tidak cepat rusak. Nah, itu dia. Yang Kan kalau biasanya kita taunya hasil pertanian, terus nggak tahu cara pengolahannya, jatuhnya jadi sampah organik sih memang ya. Tapi kalau dengan cara ada ilmu di APHP ini, bisa meng-create sesuatu dengan nilai value-nya lebih naik gitu ya. Seperti itu. Seru. Jadi mungkin itu yang selama ini kan anggapannya apa sih pertanian gitu kan. Image-nya pasti seperti itu. Jadi ketika misalnya, makanya kenapa kok peminatnya itu kadang-kadang memang kita rendah itu karena ada kata pertaniannya biasanya. Padahal sebenarnya kalau kita mau ini sekarang itu justru sebenarnya peluangnya itu lebih di pertanian sebenarnya. Apalagi untuk daerah-daerah yang memang notabene yang daerah-daerah pertanian. Dengan lahan yang luas, potensi daerahnya mendukung gitu ya. Jadi ya udah gitu. Apalagi kalau misalnya bukan kita, siapa lagi yang bisa mengelola potensi daerah yang ada di sekitar Cipanas khususnya ya. Oke, Mami, kira-kira nih Ami ya, kriteria anak APHP itu harus yang gimana? yang intinya adalah yang pertama tekun lah. Ya, tekun, karena yang namanya keterampilan sebenarnya bisa diasah ya. Tapi kalau misalnya anaknya kurang tekun dan sebagainya itu agak susah. Tekun, kemudian kreatif. Itu dia. Karena kita memang dituntut untuk tidak hanya misalnya ketika misalnya ini nanti di produknya ini, ya udah itu padahal masih bisa dikembangkan. Nggak bisa seperti itu. Jadi ide-idenya bermunculan kalau anak APHP yang biasanya ibaratnya apa ya, bahan bakunya tuh satu sama. Kalau anak APHP itu bisa bikin dari satu bahan baku tuh bisa jadi 5, 10 produk bahkan gitu ya. Tergantung kreativitas anak gitu. Dan mungkin juga anak yang misalnya jangan takut untuk uji coba. Uji coba misalnya ini coba ya kalau misalnya ini mau diginiin berhasil apa enggak ya gitu. Benar. Jadi harus untuk uji coba. Betul mau memiliki pengalaman yang sangat luar biasa. Nah, itu. Jadi terus tipe berani juga gitu ya, mau mengambil resiko, gak apa-apa gagal. Einstein juga 1000 kali percobaan. Nah, itu. Oke. Emang kalau di APHP tuh fasilitas belajarnya seperti apa? Kalau fasilitas mungkin karena di khususnya yang pembelajaran produktifnya memang kita sebenarnya kebanyakan full memang kita di lab ya. Jadi memang lab dengan segala macam peralatannya memang sekarang alhamdulillah juga ya sudah banyak sekali dukungan dari sekolah dengan cara mengadakan peralatan-peralatan yang memang kita belum punya untuk mendukung program pembelajaran yang ada di HPHP sebenarnya. Jadi ada lab, kemudian ada alat-alat produksi yang memang kita butuhkan gitu. Itu standarnya standar apa sih kalau untuk pembelajaran? Kita sudah berusaha untuk standarnya ke standar industri. Untuk APHP kebetulan sistem pembelajarannya dia sudah teaching factory. Apa itu teaching factory? Taunya factory itu pabrik ya kan? Gimana? Jadi teaching factory itu bagaimana kita mengupayakan dalam sistem pembelajaran itu bagaimana kita menyamakan nanti dengan dunia pabrik seperti apa. Jadi nggak cuma versi sekolah aja, tapi artinya dimanapun dan dengan siapapun nanti dunia usahanya atau indukannya dia bisa disesuaikan gitu. Mulai dari SOP, alat dan segala kemudian macam. Kalau biasanya kalau di industri ada divisi kalau di sama di sana juga kita ada divisinya. Jadi nanti anak juga dipelajari nanti dari awal itu barang harus kemana dulu, kemudian harus ke sini. Jadi ada alurnya, alur kerjanya yang memang itu nanti disesuaikan dengan industri. Terus kalau mata pelajaran kali ya, mata pelajarannya apa sih? Pasti ada bahasa Inggris, ada matematik, ada. Cuman yang lebih spesifik APHP banget gitu, pelajarannya apa coba? Kalau pelajaran apa sebenarnya lebih komplit sebenarnya ya. Kalau untuk adaptif normatif memang ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu sudah pasti ada, matematika dan sebagainya ada. Cuman yang lebih ke produksinya itu kayak produksi hasil nabati, produksi hasil hewani, produksi hasil perkebunan dan herbal, kemudian keamanan pangan juga kita ajarkan. Jadi bagaimana nanti ketika mengolah itu benar-benar aman untuk dikonsumsi gitu, sampai ke penyimpanan, sampai distribusi dan cara untuk memasarkan pun sebenarnya ada. Memasarkan juga ada. Wow. Jadi sudah satu paket lengkap, paket combo. Paket lengkap dan satu ya, Miss panggil Miss aja. Satu mungkin sebenarnya mungkin ya kalau saya rasa salah satu keuntungan kita ketika masuk APH itu sebenarnya pembelajarannya tidak monoton, tidak jenuh. Tidak jenuh. Jadi kita tidak hanya kalau ini harus seperti ini, enggak. Jadi kalau di APHP itu 1 tambah 1 nggak bisa jadi 2 aja, bisa jadi 22 ya. Nah gitu.
Jadi Oke, tidak baik. monoton. Ya jadi kayaknya cocok banget buat kamu yang kayaknya lebih suka dunia eksploratif gitu ya. Ini dia jawabannya ya. Bisa jadi salah satu referensi. Oke, noted, catat dulu ya. Ngomong-ngomong, berapa banyak sih Iduka atau perusahaan-perusahaan yang memang sudah kerjasama sama APHP SMK Cipanas? Sudah lumayan banyak sih ya, cuma yang memang sangat intens itu yang pertama itu ada Nicole Coklat. Kita sudah di sana Nicole Coklat, bahkan untuk Nicole Coklat memang apa ya namanya, ketika misalnya ada informasi apapun selalu nyampe ke kita. Mulai Termasuk dari info loker juga. ya, loker juga selalu nyampe ke kita. Kemudian ada Hypermart. Kalau Hypermart biasanya di divisi bakery-nya. Iya. Di bakery-nya. Kemudian ada KPS Cianjur Utara di pengolahan susu. Oh ya, pengolahan susu. Kemudian ada Tankaichu roti. Oh, yang roti Ya, ciri khas Cianjur ya. roti. Kemudian CBC juga. Oh, yang deket ini. Yang dekat ini ya, di roti juga gitu. Jadi skalanya mau yang deket-deket sekolah ataupun juga yang cukup jauh dari sekolah tetap terangkul, semuanya Terangkul, ada ya. gitu ya. Berikutnya nih, apa sih produk-produk yang memang sudah diciptakan oleh anak APHP dan tim? Ya, coba apa aja? Iya, untuk produk ada beberapa produk yang memang sudah kita kembangkan sebenarnya ya, sudah kita kembangkan. Kalau dulu itu ada mungkin pertama awal ada produk itu kita mengeksplor dari sayuran wortel. Makanya kita ya, namanya sih Cipanas banyaknya bikin wortel. Makanya kita ininya serba-serbi wortel. Tuh, Apa jadi aja kita tuh mulai, bentukan dari wortel? Ada bakso wortel, kemudian Saya taunya wortel dibikin bala-bala. kemudian Kalau minuman gue sayur sop. Kalau di APHP jadi minumannya juga ada, jadi ada warnas, kemudian Ada ini kebetulan warnas. temon ya kalau ini, jadi wortel nanti dicampur dengan lemon. Jadi sebenarnya bisa dicampur dengan lemon juga. Ketika ada yang tidak suka wortel, biasanya ketika di mix ini, ketika di mix dengan lain itu ternyata banyak yang suka juga. Gitu. Termasuk bakso wortel juga. Kadang-kadang kan kalau bakso sih hampir semua orang suka ya. Iya benar. Suka. Nah, itu kita mix juga dengan sayurannya. Tapi sih Sehingga gak ada lawan kalau ini, gak ada lawan. Saya berani bersaksi. Saya berani bersaksi kalau produk ini the best banget ya. gitu ya. Jadi ada kandungan sayurannya. Kemudian ada roti juga. Ini rotinya agak-agak ini ya. Kita Gemes, namain dengan romansa. Romansa, apa itu romansa? Roti manis? Roti aneka rasa. Oh, kirain roti manis SMK. Oh enggak ya, panjang. Lucu banget. Isiannya, variannya ada apa aja? Ada keju, coklat, kemudian sosis, ada pisang. Jadi varian rasanya banyak sih. Nah, kan ini semua sudah diciptakan, dibuat secara rutin atau berapa bulan sekali gitu anak-anak untuk mempraktekkan olahan-olahan ini? Kalau yang sudah rutin itu roti. Ya, roti sudah rutin. Kemudian untuk minuman juga cuma skalanya memang agak jarang kalau untuk minuman. Kemudian kalau untuk bakso ini kita masih terbatas. Tapi Biasanya suka hadir di sama-sama. event-event loh. Iya. Jadi biasanya buat yang mau birthday, jadi promo ya. boleh ya, boleh. Ya, nggak apa-apa, ya endorse ya. boleh. Buat yang mau birthday, mau wedding, terus hubungi mau nomor IG ini event, gitu ya. hubungi di bawah ini, dan yang pasti ininya patut dicoba banget ya. Aduh, jadi ngiler nih. Baik nih, ngomong-ngomong juga dari sekian banyak produk, pastilah produk ini diciptakan oleh anak-anak yang kreatif, penuh potensi ya. Prestasi terakhir yang diraih oleh APHP, apakah di bidang produk lagi atau ada di bidang yang lain? Mungkin bisa Mami bagikan. Sebenarnya kalau untuk di produk itu yang paling ini ketika kita ikut LKS ya, LKS sekabupaten, alhamdulillah kita juara 3. Kemudian kalau untuk yang lainnya itu di kimia. Di kimia. Kimia juga kita posisi kedua, karena biologi ketiga. Jadi memang untuk lebih ke sains ya. Iya, karena mungkin tadi tuh yang APHP Di mungkin lebih gojloknya kan di komplit situ. gitu ya, Iya, lebih iya, komplit iya. memang mapalnya gitu. Jadi ketika ada perlombaan-perlombaan seperti itu biasanya memang untuk apalagi untuk kimia biologi biasanya memang perwakilannya dari APHP gitu. Selain dari produk juga ya. Kemudian biasanya kita juga ikut kayak event-event pameran kayak gitu-gitu aja, mungkin untuk lebih memperkenalkan sebenarnya, memperkenalkan produk bahwa oh ternyata di SMK Cipanas ada produk APHP-nya loh, ini loh gitu. Iya, pameran apa aja yang pernah diikuti?
apa ya namanya tuh Epitech. Epitech, kemudian saya lupa. Itu anak yang display, anak yang serve Anak gitu ya? semua anak. Semua anak dari mulai Gurunya di mana? Kita Gurunya mendampingi saja dari kejauhan. Ya. Baik, kalau begitu saya greget nih pengen lihat sampel lulusan dari APHP ya. Kira-kira Mami akan mengundang siapakah sosok itu? Ya, untuk sekarang nanti ada Kang Yopi. Kang Yopi ini adalah angkatan kelima sebenarnya, angkatan kelima dari APHP. Kebetulan dia berwirausaha. Mudah-mudahan ini jadi motivasi ya buat yang lain gitu. Motivasi buat yang lain. Bagaimana kita nanti mulai berusaha seperti apa itu tidak semudah yang kita bayangkan sebenarnya memang ya. Cuman ketika kita tekun ya bisa juga ternyata. Iya, karena kan kalau ternyata pilihan hidup itu harus melanjutkan, kenapa tidak juga sambil melanjutkan sambil berwirausaha? Nah, itu. Pengen kerja, ya kenapa juga gitu ya, nggak ada salahnya kan sambil kerja. Sambil juga melanjut kuliah juga sambil berwirausaha juga gitu. Jadi paket lengkap ada sebenarnya di APHP itu. Jadi yang BMW itu kita sebenarnya terpenuhi ya. Bekerja melanjutkan wirausaha. Bahkan bisa semuanya dalam gitu. satu waktu sekaligus secara bersamaan ya. Asal kuncinya tekun tadi gitu. Aduh, seru banget nih, Mami. Boleh dong kita akan segera panggilkan Yopinya ya. Kita akan coba ajak ngobrol di sini. Nah, itu dia tadi bincang-bincang saya sama Mami Dian selaku kaprog dari jurusan APHP. Udah gimana? Udah lumayan panas. Udah lumayan warming up-nya ya. Karena kita pasti ada inspirasi untuk kayaknya APHP bisa jadi. Oke, masukin aja dulu daftar checklistnya ya. Karena sebagai informasi juga kita punya sekitar 1.862 siswa di angkatan saat ini, yaitu kelas 10, kelas 11 dan juga kelas 12, di mana notabene nanti kita akan meluluskan sekitar 571 lulusan dengan pembukaan peserta didik tahun 2022-2023 itu sekitar 17 rombel, atau kalian mungkin tahunya lebih ke kelas ya. Nah, dari 17 rombel ini berapa siswa nih kira-kira kuotanya? Nah, untuk jurusan apa saja? Nah, dari yang 17 rombel ini ada 7 jurusan, di mana dari 7 jurusan ini untuk rombel yang paling banyak adalah di jurusan APHP. Begitu ya. Baiklah, kalau begitu kita akan langsung sambung, atau enggak sambung sih. Ini memang Yopinya hadir live. Wow. Boleh kita akan panggilkan Yopinya lagi OTW. Oke, tunggu on the way ya. Ya, lagi on the way masuk ke studio. Nanti kita akan coba ngobrol-ngobrol sama Yopi setelah jeda yang satu ini. Tetap di Nolzi Podcast. Ngomong-ngomong udah subscribe belum? Subscribe dulu dong, subscribe dulu.